kan sangat penting peran itu dalam membangun dan menjaga stabilitas dunia bisnis di Indonesia. Salah satu peran utamanya adalah sebagai pembuat regulasi atau peraturan-peraturan yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan transparansi dalam ekosistem bisnis itu sendiri. Kebijakan seperti peraturan perpajakan, sistem perizinan usaha, dan undang-undang perlindungan konsumen memastikan semua pelaku bisnis dapat beroperasi dalam lingkungan yang kondusif. Pemerintah juga berperan sebagai fasilitator dan menyediakan berbagai infrastruktur yang mendukung aktivitas bisnis. Contohnya dalam kasus ini adalah pembangunan jalan, pelabuhan, bandara, dan akses internet yang menjadi tulang punggung kelancaran distribusi barang dan jasa. Selain itu, pemerintah juga sering memberikan bantuan-bantuan berupa pelatihan, pendanaan, dan subsidi bagi UMKM agar mampu bersaing dan terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Selain sebagai regulator dan fasilitator, pemerintah bertindak sebagai katalisator dengan mendorong inovasi di sektor bisnis melalui berbagai program strategi seperti insentif pajak untuk industri tertentu, kebijakan yang mendukung digitalisasi usaha, dan promosi produk lokal ke pasar global. Pemerintah membuka peluang baru untuk pengusaha sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di kancah internasional. Dengan 3 peran utama yang cukup mendasar tersebut, antara lain adalah regulator, fasilitator, dan katalisator, pemerintah menciptakan ekosistem bisnis yang stabil, efisien, dan inovatif. Hal ini tidak hanya menguntungkan bagi pelaku bisnis, tetapi juga masyarakat luas melalui peningkatan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan kualitas pelayanan. Yang kedua adalah apa manfaat secara manajerial bagi pelaku bisnis dengan adanya peran-peran pemerintah sebagai regulator, katalisator, dan fasilitator tersebut. Kehadiran pemerintah memberikan berbagai manfaat manajerial bagi pelaku usaha, terutama dalam hal perencanaan dan pengelolaan usaha. Regulasi yang jelas memberikan kepastian hukum, sehingga pengusaha dapat merancang strategi jangka panjang dengan lebih baik. Misalnya aturan perpajakan yang transparan memungkinkan pengusaha mengalokasikan anggaran mereka secara efisien. Manfaat lainnya adalah peningkatan efisiensi operasional yang didukung oleh infrastruktur pemerintah, jalan raya yang memadai, akses internet yang stabil, dan jaringan logistik yang baik. Tentu itu mengurangi hambatan distribusi dan biaya operasional bagi pelaku bisnis. Dengan ini manajer dapat lebih fokus pada inovasi produk dan pengembangan pasar dibanding menghadapi kendala teknis sehari-hari. Pemerintah juga berkontribusi dalam pengembangan sumber daya manusia melalui program pelatihan dan pendidikan. Manajer dan staf perusahaan mendapat kesempatan yang sama untuk meningkatkan keterampilan melalui pelatihan kewirausahaan atau bantuan teknis yang telah diberikan dari pemerintah. Hal ini membantu perusahaan untuk mengelola operasional mereka dengan lebih profesional dan produktif. Terakhir adalah kebijakan pemerintah seperti insentif pajak dan kemudahan akses pembiayaan memberikan fleksibilitas kepada manajemen dalam mengelola dana perusahaan. Dengan ini memungkinkan bertumbuhnya lebih cepat tanpa tekanan finansial yang berlebihan, menciptakan peluang baru sekaligus memastikan keberlanjutan usaha itu tersendiri. Demikian penjelasan dari saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.